Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, senang sekali saya Bunda Dani dan aku Bonbon. Kami dari PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Alhamdulillah Allah izinkan hari ini. Iya, setelah beberapa hari kita off. Waduh, off. Apa itu off? Libur. Iya, Masya Allah. Karena itu Bunda sangat bersyukur kepada Allah. Karena Allah mentakdirkan hari ini Bunda bisa menemui teman-teman semua. Sahabat kisah teladan. Iya, ayah Bunda, bang kakak, balik bule, kakek Simba. Semuanya bagaimana kabarnya? Semuanya semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, sehat badannya, sehat imannya. Alhamdulillah, yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Iya betul, maka Bunda tidak pernah lelah untuk mengajak semuanya memuja Allah, betul bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi wa anda sadaqa wa anda wa nasara abda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba. Senang sekali kita terus memuji kepada Allah, betul sekali. Memuji kepada Allah itu membuat kita senang. Kenapa? Kenapa ya? Karena dengan bersyukur kepada Allah, kenapa? Allah akan menambah nikmat kita, Bun. Benar, Masya Allah, betul sekali. Karena itu kita senang sekali ya. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tak lupa, sholawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada kekasih kita, idola kita semua. Idolanya Bunda dong. Idolaku juga. Uswatun hasanah kita, kekasih kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman siap, Masya Allah. Allah pertemukan kembali bersama di sini, membuka lembaran-lembaran perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Tujuannya tentunya mengenal Rasulullah lebih dekat. Betul sekali, mengenal Rasulullah lebih dekat. Kalau sudah kenal, ya tentu saja tentu saja apa? Kita mencontoh kehidupan Rasulullah. Masya Allah. Paling tidak teman-teman, dengan kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah, kita jadi tahu lebih dekat, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Betul, melembutkan hati kita. Kemudian ada banyak ibrah, pelajaran penting yang bisa kita dapat dari kita belajar tentang sirah nabawiyah ini. Banyak sekali, iya banyak sekali manfaatnya. Ya Allah, aku jadi semangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman, setelah kita sekian lama mempelajari bersama-sama tentunya ya, karena Bunda di sini juga masih dalam taraf belajar tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah kemudian sampai ke Madinah, dan Masya Allah banyak sekali ya yang membuat kita itu tidak bisa berkata-kata tentang perjalanan dakwah Rasulullah. Luar biasa, amazing, betul sekali. Bagaimana Rasulullah itu mendapat tantangan yang luar biasa. Dari mulai masyarakat Mekah sampai pindah ke Madinah juga ditentang dah sama orang-orang di Madinah. Betul, tentunya dari orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Betul sekali. Sampai kita hafal ya teman-teman nama-namanya kemarin yang sudah mengolok-olok Rasulullah, menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah, banyak. Sampai gitu ya. Ya saking akeh gitu ya. Sampai gemes. Aku juga gemes. Macem-macem gitu ya. Cara mereka itu untuk menghadang dakwah Rasulullah gitu, untuk menyakiti hati Rasulullah. Namun Masya Allah, Bunda ini ya tidak bisa berkata-kata kalau tentang Rasulullah. Akhlak beliau itu menghadapi mereka semua itu dengan sabar. Tentu saja Rasulullah itu kan manusia pilihan, betul sekali. Dan ini ibrah ya buat kita semua, terutama buat emak-emak ini. Iya Bunda, iya sabar, iya jangan ngomelan. Masya Allah gitu ya Bon ya. Itu bukan ngomel tapi menasihati. Ya wis gak apa. Sabar ya teman-teman, tapi sabar dalam hal tertentu ya. Kalau sudah agama, kemudian Allah yang mereka hina Rasulullah, tentu saja Rasulullah akan marah. Seperti yang sudah kita pelajari ini kemarin. Nah, kita memasuki tema baru nih teman-teman. Temanya agak berat ya.
berapa kilogram? Maksudnya bukan berat kilogram begitu. Temanya agak berat. Karena itu sebelum masuk ke tema, Bunda harus menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama belajar tentang mengapa sih ada perintah jihad. Loh, perang. Nah, ini kayak bonbon ini. Loh, kenapa aku? Bahwa perintah jihad itu bukan selalu perang ya teman-teman. Loh, teman-teman, ada makanya kita belajar bersama di sini. Bab tentang perintah jihad. Namun sebelum melanjutkan pada riwayat-riwayat peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah, banyak ya, udah banyak teman-teman. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk. Wah gini, makanya itu dah. Kenapa? Di luar sana, iya di luar sana kenapa? Banyak orang-orang yang bilang apa? Islam itu didirikan di atas pedang. Didirikan di atas pedang, serem banget ya teman-teman. Makanya itu sebelum kita masuk pada perang-perang itu, Bunda ingin kita bersama-sama tentunya belajar bersama tentang kenapa sih ada perintah seperti ini dan jihad itu seperti apa, seperti itu. Karena kalau kita tidak belajar bersama-sama tentang makna jihad yang sesungguhnya, nah Bunda khawatir kayak bonbon ini tadi. Kenapa aku? Tentunya kita tidak ingin menimbulkan prasangka yang tidak baik ya, prasangka yang jelas tidak benar tentang kejadian kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu tentang jihad itu apa. Gak tiba-tiba boro-boro, jihad, perintah, perang, disuruh perang sama Allah. Tidak harus seperti itu. Makna jihad terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah mengetahuinya, kita akan terhindar dari prasangka-prasangka buruk, prasangka yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dan tidak menjadi senjata tentunya ya. Alasan yang kedua bagi musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka Islam, mereka akan menggunakan ini perintah jihad ini untuk mengatakan ya seperti bonbon tadi, berkata bahwa Islam didirikan di atas pedang. Nah seperti itu, padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Kita belajar makna yang sesungguhnya jihad tentunya yang pertama tadi seperti itu, yang kedua, yang ketiga tidak menjadi dongeng-dongeng yang bisa meragukan orang Islam sendiri. Orang Islam yang mereka belum paham, mereka belum mau belajar, mereka belum mengerti pengertian tentang jihad yang sesungguhnya. Nah, berarti ya terus belajar, karena memang bahaya ya teman-teman. Yang sudah masuk dalam alam bawah sadar, kemudian stigma buruk tentang Islam itu banyak terjadi di luar sana. Beberapa kali Bunda melihat video-video tentang mu'alaf itu ya, yang mereka masuk Islam itu dulunya mereka mengatakan bahwa mereka itu antipati terhadap Islam karena Islam itu kotor, karena Islam itu suka berperang, karena Islam itu didirikan di atas pedang dan sebagainya. Bunda sendiri punya seorang teman namanya Mbak Ana. Masya Allah Mbak Ana, di mana sekarang? Berpuluh-puluh tahun kita tidak ketemu ya, Masya Allah. Ini cerita baik, maka Bunda menyampaikan dan Insya Allah ini tidak ghibah ya, karena ini pengalaman, sharing gitu. Mbak Ana ini dulu pernah teman-teman sampai keluar dari Islam. Loh, benar, iya betul. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena di sekolahnya itu teman-temannya pada bully. Tapi kok bisa murtad? Karena bulinya keterlaluan. Dikatakan bahwa orang Islam itu nabinya suka menikah, istrinya banyak, pedofilia, suka berperang, suka menghancurkan suku lain, suka menyerang suku lain gitu ya, kejam dan sebagainya. Karena tanpa ilmu, mendengar bulian-bulian itu akhirnya stigma itu tertanam di alam bawah sadarnya, sehingga kemudian memutuskan merinding Bunda, naudzubillah untuk keluar dari Islam. Namun Allah begitu sayangnya dengan Rahman Rahimnya ya memberikan hidayah kepada beliau. Karena belajar akhirnya tahu bahwa Islam tidak seperti itu. Dan Masya Allah beliau menjadi seorang muslimah yang luar biasa. Solihah, jamilah, Masya Allah zakiyah. Sudah cantik, solih, pintar, cerdas. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Hidayah dari Allah begitu besar. Ini pengalaman yang membuat kita terbelalak tentunya. Ya kemarin kaget kok. Buat aja kayak gitu. Loh kok bisa? Iya, makanya itu. Karena tidak tahu
Maka akhirnya orang kemudian menilai perintah jihad ini sebagai sesuatu yang negatif. Nah, kita sekarang belajar bersama-sama. Jihad sendiri berasal dari bahasa Arab ya, tentunya dari kata jihad yang artinya usaha. Juhud yang artinya kekuatan. Nah, dari seorang yang luar biasa ilmunya, ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan definisi tentang jihad ini. Jihad yaitu, arti kata jihad mencurahkan segenap kekuatan untuk membela Allah terhadap cercaan dari orang-orang yang mencerca, dari permusuhan orang-orang yang memusuhi dengan tidak merasa takut sedikit pun. Oh, itu menurut Ibnu Abbas, betul, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan menurut syariat, jihad itu artinya bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatannya untuk membinasakan orang-orang kafir. Termasuk jihad itu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan. Harus itu. Terus jihad melawan orang-orang pendurhaka. Jadi sebenarnya tahapan jihad itu teman-teman dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Nang di kunda orangi, maksudnya sing jenenge hawa nafsu ku ndi? Bukan orang ya. Hawa nafsu itu diri kita sendiri teman-teman ya. Hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Oh alah tutup jenenge orang, bukan sama orang. Masya Allah. Jihad terhadap hawa nafsu terhadap diri kita sendiri. Loh, jadi diri kita diperangi. Sebentar, sabar, nanti dijelaskan. Jangan mengambil opini dulu dong ya. Jadi yang pertama jihad melawan hawa nafsu atau dirinya sendiri. Yang kedua jihad melawan syaitonir rojim. Nah, kalau ini pasti. Yang ketiga jihad melawan orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mengubah peraturan-peraturan agama Allah yang telah pasti dirubah-rubah, dan jihad melawan musyrikin dan orang kafir. Nanti kita akan tambah luas bahasanya kalau kita berbicara seperti tadi. Menurut syariat itu jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatannya untuk membinasakan orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Nanti bahasanya kan luas teman-teman kalau kita bahas ini. Karena kafir itu nanti ada 2 ya, yang boleh diperangi dan yang tidak. Makanya itu perlu kita belajar. Walah gak sembarangan tadi enggak teman-teman, enggak sembarangan ya. Makanya itu kita belajar itu seperti tadi yang Bunda sampaikan. Kenapa sih? Karena supaya tidak menjadi dongeng-dongeng yang itu bisa meragukan umat Islam sendiri, seperti teman Bunda tadi ya, yang di awal alhamdulillah ini dapat hidayah dan masya Allah menjadi seorang muslimah yang luar biasa hebat solihah insya Allah. Dan dongeng-dongeng ini fatal teman-teman. Kok bisa? Ya karena itu akan sangat membekas di dalam pikiran alam bawah sadar seseorang. Nah, kenapa di Kolbun Salim sendiri itu sampai ada segmen tersendiri, kisah teladan. Karena memang dahsyatnya kisah ini luar biasa berpengaruh pada karakter seseorang. Teman Anda, loh betul. Bahkan dulu pernah ada, ini sedikit tambahan ya teman-teman buat kita semua. Oh ya, aku pengen tahu, biar tahu semuanya. Dulu pada abad ke-16 itu ada 2 negara adidaya. Oh, aku ngerti, Amerika. Bukan. Kalau abad 16 itu negara adidayanya adalah Inggris dan Spanyol. Nah, ada seorang dokter psikolog sosial dari Amerika itu melihat perkembangan 2 negara itu antara Inggris dan Spanyol. Antara Inggris dan Spanyol itu ternyata Inggris berkembang menjadi negara yang hebat, maju. Sementara Spanyol tertinggal jauh. Loh kok iso? Nah, setelah diteliti ternyata Dr. David McClelland ini sampailah pada sebuah hasil bahwa ternyata generasi-generasi bangsa Inggris ini adalah generasi yang kemudian tumbuh menjadi generasi yang hebat, generasi yang melesat prestasinya karena memang mendapatkan kisah-kisah tentang kesatria-kesatria yang hebat-hebat. Wah, bagus dong. Betul, bagus. Akhirnya mereka punya yang namanya semangat untuk berjuang, semangat untuk menjadi sukses. Sementara negara Spanyol itu
cerita-ceritanya yang diberikan kepada bangsanya, anak bangsanya adalah cerita-cerita picisan. Oh boy Gunda, romantis. Gak ngerti ya Gunda. Cerita-cerita yang menina-bobokkan. Oh alah, aku ngerti. Apa? Cerita tentang cinta, tentang cemburu. Anak kecil sudah tahu ya. Ya tentang itulah pokoknya. Akhirnya mereka ternina-bobokkan dan tak tinggal. Bahwa dongeng atau kisah itu mempunyai virus ternyata, and it needs adjustment. Jadi menimbulkan sesuatu yang itu membuat girohnya, karakter bangsanya itu sangat berbeda antara dua negara ini. Oh dasar dong pengaruhnya, betul sekali. Nah, apakah saat negara kita ini sedang tidak baik-baik saja dengan banyaknya peristiwa yang kejahatan, pencurian, kemudian kekerasan, kemudian dan banyak lagi yang lainnya, bahkan yang lebih sadis, pembunuhan. Apakah itu berpengaruh terhadap cerita-cerita yang dulu-dulu disampaikan? Mungkin. Karena itu jangan sampai bab yang sekarang jihad ini dipahami oleh anak-anak kita, generasi kita yang kelak mereka akan menggantikan generasi yang sekarang ini. Loh, jadi anak-anak kecil itu kelak menjadi pemimpin, jelas dong. Jangan sampai kemudian anak-anak kita itu di dalam alam bahwasannya sudah melekat bahwa Islam itu negara agama yang suka berperang. Makanya itu kita belajar bersama-sama di sini ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya bahwa kita sekarang sudah tahu bahwa ternyata jihad itu nggak harus perang. Tapi jihad itu yang pertama adalah tingkatannya ada 4 ya. Yang pertama yang seperti Bunda sebutkan tadi adalah jihad melawan hawa nafsu. Tingkatannya dasar itu dulu. Oh penting Kinda, betul. Yang kedua adalah jihad melawan syaitonir rojim. Betul, mantap. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengubah peraturan-peraturan agama Islam, agamanya Allah yang telah pasti. Oh iya yang ngerti. Baru yang keempat adalah jihad melawan orang-orang musyrikin dan kafirin. Nah, kita bahas dulu nih jihad tingkatan pertama. Supaya kita semua paham, supaya kita semua tiba-tiba itu menjadi orang yang, aku jadi tahu. Kok gitu suaranya? Nah, saking semangatnya untuk menyampaikan bahwa teman-teman tidak perlu takut kalau dengar kalimat jihad. Loh iya, kok dikira mendirikan negara baru. Nah, pemahaman itu teman-teman salah. Kalau belum punya ilmunya, makanya kita harus punya ilmunya dulu. Nah, jihad yang paling rendah adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini hukumnya wajib ya teman-teman buat semua orang Islam. Orang yang mengaku beriman, orang mengaku bertakwa kepada Allah, wajib hukumnya melakukan jihad terhadap dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri. Mengapa? Karena ada ayatnya. Selalu Yonda ya, iyalah kita berbicara ini harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran surat berapa? Suratnya surat apa ya? Suratnya Al-Ankabut. Ayah bunda banggakan semuanya boleh mengambil Al-Quran terjemahnya, dibuka surat Al-Ankabut ayat ke-69. Ayat ke-69 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Aku mau dong bersama Allah. Kalau mau bersama Allah tentunya harus menjadi orang baik. Karena Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang, benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin. Nah dalam tauhid di situ la ma'a, benar-benar bersama orang-orang muslimin. Penegasan ditegaskan bahwa di situ. Dan menurut
Imam Ibnu Atijah, ayat ini kan diturunkan di Mekah. Itu ayat ini turun sebelum ayat-ayat perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang musyrikin dan kafirin. Jadi ayat ini turun sebelum ayat-ayat tentang perintah untuk jihad melawan orang-orang musyrikin dan kafirin. Sehingga ayat ini menerangkan bahwa untuk berperang melawan membela agama Allah, untuk berperang membela agama Allah dengan berharap karunia-Nya, maka orang itu harus terlebih dahulu berperang terhadap dirinya sendiri, berperang terhadap hawa nafsunya sendiri untuk berbakti kepada Allah. Wajib hukumnya. Sudah ada dasar hukumnya. Iya. Di mana? Di Al-Quran. Iya, surat Al-Ankabut ayat 69. Pintar, Masya Allah. Sudah hafal? Hafal dong, coba. Ayatnya gimana? Surat Al-Ankabut ayat 69. Iya, ayatnya. Ayatnya gak hafal dah. Nanti dibuka bersama-sama bahwa itu menjadi dasar bahwa ternyata karena ayat ini menurut Ibnu Atijah itu diturunkan sebelum ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin dan kafirin, berarti ayat ini turun sebagai perintah untuk melawan, jihadnya itu melawan hawa nafsu kita sendiri. Aku rajin, aku ndak. Rajin apa? Rajin melawan hawa nafsuku sendiri. Wah, tapi tunggu dulu teman-teman. Kita melawan hawa nafsu sendiri itu ada aturannya juga. Ya Allah, ndak, beneran, betul. Islam itu Masya Allah. Coba. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh syariat Islam. Contohnya mulai bangun tidur. Kita bangun tidur, baca doa. Baru kemudian kita ke kamar mandi, bersih-bersih diri, berwudu, mandi, mau menyiapkan sholat. Masuk kamar mandi, doa. Sini diulangi. Bangun pagi, bangun tidur, doa. Masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Masya Allah. Mau berwudu, doa. Sesudah wudu, doa. Masya Allah. Mau keluar rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Diatur semuanya. Mau makan, doa. Habis makan, doa. Masya Allah. Kalau mau belajar, doa juga. Masya Allah. Mendengar adzan, doa juga. Ya Allah. Luar biasa kan Islam. Bahkan sampai kita mau tidur kembali, doa juga dong. Iya, bukan hanya berdoa saja, tapi syariat Islam mengajarkan. Salah satunya kita berwudu. Masya Allah, luar biasa. Kebut-kebut. Nah, tempat tidurnya dikebutin nih. Sampai sedetail itu. Islam itu mengatur seperti itu. Nah, syarat jihad juga ada. Jihad melawan hawa nafsu sendiri yang pertama adalah rajin-rajin mempelajari kebenaran, agama yang benar, yang pokok atau berdasarkan dari Allah dan Rasulnya. Jadi mencari kebenaran gak itu sembarangan, enggak lah. Gak sembarangan, ada aturannya. Kebenaran yaitu agama yang benar, yang berdasar atau berpokok dari Allah dan Rasulnya. Dan dengan keyakinan bahwa dirinya tidak akan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat jika tidak mengikuti kebenaran itu. Ciono syarat, betul, tidak sembarangan. Jadi mencari kebenaran agama yang berdasarkan berpokok pada Allah dan Rasulnya dengan keyakinan. Harus yakin. Kalau mencari kebenaran tapi nggak yakin kan percuma. Oh iya ya, harus yakin bahwa hidupnya tidak akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat kalau tidak mengikuti kebenaran itu. Yang pertama. Yang kedua, rajin-rajin dengan sekuat-kuatnya menjalankan kebenaran yang telah didapatinya dan dipelajarinya itu. Loh yo, kenapa? Bukan tugasnya iyalah. Jadi setelah kita mempelajari kebenaran, kemudian kita syaratnya adalah rajin-rajin dengan sekuat-kuatnya menjalankan kebenaran yang telah kita dapati dan kita pelajari. Ada kebenaran yang didapat tidak akan berguna sama sekali teman-teman jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan menurut kadar kekuatan kita. Aku juga bingung. Contoh yang mudah saja teman-teman ya.
sudah mencari, jangan berat-berat, kita sudah mencari cara untuk memasak nasi aja. Oh iya simple. Sudah kita cari. Menanak nasi yang benar kayak apa sih gitu. Kan kita cari, kita belajar. Sudah dapat. Jadi menanak nasi itu yang benar adalah pertama berasnya dicuci dulu. Habis itu kemudian kalau dipakai beciko dimasukkan ke tempatnya. Bukan langsung di mesinnya, di tempatnya. Kalau nggak ada ilmunya nggak ngerti, nanti dimasukkan langsung ke tempatnya, disiramlah kobong gitu. Kobong apa dah? Ya maaf, terbakar. Mesinnya terbakar lah, rusak. Jadi ada ilmunya. Ditaruh tempatnya dulu lah, kemudian dikasih air, dicolokin. Kalaupun sudah dimasak, dikasih air, nggak dicolokin nggak akan mateng. Sudah dikasih air, sudah dicolokin, nggak dicetak nih. Nih nggak diturunin ini indikasi masak gitu. Dia nggak mateng-mateng. Sudah dapat nih kebenaran cara memasak nasi, nggak dikerjakan, lapar dong. Lo ya gak mateng, berhasil lah. Iya, kalau nggak dikerjakan, ya percuma kan dapat ilmu seperti itu, gitu ya teman-teman. Jadi ini contoh yang gampang aja, bukan yang berat sampai tentang jihad dulu. Contoh yang mudah aja seperti itu. Apalagi ini adalah tentang jihad melawan hawa nafsu. Setelah kita tahu kebenaran itu, kita harus rajin dengan sekuat-kuatnya menjalankan kebenaran itu yang telah kita dapatkan. Ada syarat yang ketiga adalah rajin menyerukan, mensyiarkan kebenaran itu kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Karena kalau kita sudah tahu, ada orang lain tidak tahu, ya kita wajib ngasih tahu. Aku yang mikir, kok mikir banget, kayaknya susah banget gitu. Kasih contoh yang ringan, seandainya teman-teman kalau berjalan, kalau mengendarai sepeda motor di jalan raya harus sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, kita sudah tahu, terus kita menjalankan, kita jalannya sebelah kiri. Kalau orang nggak tahu, dia bisa melawan arah dong. Oh iya, membahayakan nggak? Membahayakan. Kita kasih tahu, Pak, ini satu arah, Bapak tidak boleh jalan dua arah. Kita harus ngasih tahu kepada orang tentang kebenaran yang kita tahu. Oh iya, paham. Begitu pula dengan jihad melawan hawa nafsu ini. Setelah kita tahu ilmunya, mengamalkan dengan sekuat-kuatnya, kita kemudian menyerukan, mensyiarkan kepada orang yang belum tahu. Karena ilmu yang kita tahu tanpa kita amalkan menjadi ilmu yang sia-sia. Masih ada lagi? Ada. Banyak, terakhir sabar ya. Nah, dalam menyerukan atau mensiar-siarkan kebenaran ini, itu haruslah kita bersiap. Siap, gerak. Bukan bersiap seperti itu. Masya Allah. Jihad melawan hawa nafsu ini, kita harus siap-siap dengan berbagai rasa sakit, berbagai rasa menderita, bermacam-macam kepayahan, penderitaan, rintangan yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak atau belum mau menerima kebenaran itu. Mikir lagi. Jadi teman-teman, kita itu hidup di masyarakat yang banyak. Belum tentu semua orang itu sudah tahu ilmu yang kita tahu. Belum tentu orang itu paham dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ketika kita belajar melawan hawa nafsu kita sendiri, sementara ada orang lain yang belum tahu, belum bisa menerima itu, kemudian orang lain itu membuat kita menderita, membuat kita sedih, kita harus siap. Karena menurut pengertian jihad yang disampaikan tadi kan bahwa berjihad itu menurut Ibnu Abbas kan mencurahkan segenap kekuatan untuk membela Allah dari cercaan orang-orang mencerca dan permusuhan orang-orang yang memusuhi dengan tidak merasa takut sedikit pun. Nah, kadang kita dalam melawan hawa nafsu kita sendiri itu mendapati orang-orang yang nantinya tidak suka dengan kita, kemudian dari itu kemudian kita merasakan diri kita sendiri kadang payah, capek, kok capek ya ternyata ya gitu ya. Contohnya aku bingung. Nah, contohnya begini, melawan hawa nafsu, malas sholat. Malas sholat itu hawa nafsu, iyalah, sholat hukumnya wajib. Nah, kalau malas itu harus diperangi ya teman-teman, harus diperangi, itu melawan hawa nafsu. Terus kita merasa, capek aku,
kok harus sholat? Nah, capek aku. Capek terus. Ada rasa kepayahan. Wah, sholat capek. Itu harus kita lawan. Sehingga kita menjalankan sholat itu benar-benar karena Allah. Mengharap keridhaan Allah. Mengharapkan karunia Allah. Sebagaimana tadi kan. Ayat yang tadi dibacakan itu karena dalilnya itu turun sebelum perintah ayat-ayat untuk Allah memerintahkan memerangi orang musyrikin dan kafir. Akhirnya kan ayat itu menjadi dasar sebagai membela Allah dan berharap karunia-Nya gitu ya, berperang terhadap hawa nafsunya. Nah itu juga setelah kita bersusah payah mengalami capek dan sebagainya, terus kemudian kita akan merasakan hasilnya nanti. Oh iya. Setelah aku merenung aku paham, Masya Allah. Ya banyaklah teman-teman. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mensiarkan risalah Allah. Rasulullah menyebarkan, mendakwakan agama Allah. Kan Rasulullah juga diperangi, disakiti, dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Mekah, oleh orang-orang Yahudi. Nah kita juga pasti ada seseorang gak suka sama kita. Orang itu tidak tahu atau orang itu tidak mau menerima kebenaran yang kita sudah pelajari. Jadi kita gak boleh putus asa. Nah kan sih contoh Rasulullah. Sudah kita bahas lagi. Iya. Panjang, lebar. Ya panjang lebar. Sampai berapa kali pertemuan ya kita. Nah itu syaratnya 4 ini harus dilaksanakan. Kalau enggak berarti kita masih belum dikatakan bisa melawan hawa nafsu. Masya Allah. Iya. Aku akan merenungi terus. Kalau kita sudah tahu seperti ini teman-teman ya, ternyata memang ya berarti Islam itu luar biasa ya. Sampai mengatur kepada diri seseorang. Gitu ya. Luar biasa. Jadi pemahaman kita sudah mulai terbuka ya teman-teman, bahwa jihad bukan hanya melawan orang-orang jahat. Doi gongko tahapan ketiga. Apalagi orang Islam memerangi orang-orang kafir, memerangi orang musyrikin. Itu tingkat tertinggi. Iya, nanti masih ada bahasanya ya. Bahasanya kayak apa? Bahasanya nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kan sudah sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Yang penting kita paham. Setelah paham kita amalkan. Lo ya balik meneh tahapan itu tadi. Lo ya memang benar seperti itu tahapannya. Semuanya juga seperti itu tahapannya. Oh iya. Makanya dijelaskan sampai Bunda. Iya, karena memang itu tahapannya. Kita nggak usah banyak-banyak dulu. Kita tahu dulu ilmu tentang jihad melawan hawa nafsu. Sudah tahu. Kemudian kita amalkan. Kemudian kita siarkan. Kita kasih tahu orang yang belum tahu. Iya. Contohnya misalnya gak boleh makan sambil duduk. Lo gak boleh makan sambil duduk sih. Gitu. Gak boleh makan sambil berdiri gitu kan. Kadang kita kan suka lupa, suka apa lah. Hawa nafsu kita untuk ingin makan sambil jalan. Misalnya kita lagi jalan-jalan nih. Lagi jalan-jalan gitu ya. Kemudian di tengah-tengah kota kelihatan ada makanan enak atau minuman segar, terus kita beli, terus kita sambil jalan, sambil ngobrol, kita jalan-jalan sambil minum, sambil makan. Nggak boleh. Hawa nafsu itu ya, harus perangi. Duduk dulu. Oh iya. Nah, kadang itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Kamu kolot. Kamu ini terlalu keras. Kamu dan sebagainya. Tahapan keempat tadi kita harus siap, bersusah payah. Seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sedikit dulu dari Bunda, semoga bisa dipahami, terutama diri Bunda sendiri yang masih banyak harus belajar. Mulutnya gini, ya gak bisa aku dah. Bun ini ya, Masya Allah. Kenapa aku menggemaskan? Baik teman-teman, Masya Allah, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Dan seperti biasa, yang baik-baik datangnya pasti dari Allah. Yang salah murni dari hawa nafsu Bunda sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah atas semua kesalahan, kekurangan, kehilafan yang telah Bunda perbuat dari mulai awal kita bertemu sampai akhir kita bertemu. Baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak, baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan. Dengan senantiasa mohon ampunan kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tutup pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.